Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujo itu apa sih? Saya Ren dari Valdi dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang proxy server. Jadi langsung saja kita ke penjelasannya. Internet adalah jaringan pribadi yang sangat dilindungi oleh banyak perangkat jaringan yang berbeda seperti router, firewall, proxy server, DNZ, Honeynet, IPS, dan IDS. Diagram ini adalah versi yang terlalu disederhanakan dari kenyataan. Saya mencoba menarik perangkat ini bersama-sama dalam urutan yang wajar hanya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Topik saya hari ini adalah proxy server. Proxy server adalah mediator antara jaringan eksternal dan internal, menyaring semua lalu lintas masuk dan keluar. Proxy server memiliki setidaknya 5 fungsi. 1. Proxy server bertindak sebagai agen atas nama kliennya. Ketika klien membuat permintaan ke server web, misalnya, proxy server menggunakan alamat IP sendiri untuk menggantikan alamat IP kliennya. Ketika halaman dikembalikan, proxy server memutuskan meneruskannya ke klien. Dengan cara ini, proxy server adalah IP address kliennya. Fungsi ini disebut terjemahan alamat jaringan atau jaringan yang sering dilakukan dengan router atau firewall. Kedua, proxy server dapat bertindak sebagai mesin sesing, misalnya memanjat Firefox versi terbaru. Yang pertama kali diperiksa proxy adalah uang tunai. Maaf, saya belum menemukannya di penyimpanan saya. Izinkan saya mengunduh salinan dari internet. Proxy server akan pergi ke situs web Mozilla dan unduh perangkat lunaknya, kemudian salinannya ke klien A, dan itu menyimpan salinan dia adalah CC. Ketika klien B diminta untuk salinan Firefox, proxy server memeriksa CC-nya di sini, dan kali ini proxy akan memberikan klien B salinan langsung dari CC-nya tanpa harus pergi ke situs Mozilla, sehingga mengurangi lalu lintas jaringan dan meningkatkan kinerja jaringan. 3. Proxy server dapat mengontrol lalu lintas baik masuk dan keluar. Misalnya jika perusahaan melarang karyawannya pergi ke beberapa situs media sosial seperti Facebook atau YouTube selama jam kerja, dia cukup menggunakan proxy server untuk datang ke lalu lintas keluar. Ini dapat dengan mudah diatur hanya dengan memblokir alamat IP situs media sosial. Keempat, proxy server dapat melacak semua lalu lintas baik keluar dan masuk. Kelima, tetapi tidak sedikit proxy server dapat diatur untuk melewati firewall. Fungsi ini sangat berbeda dari pengaturan normal yang saya sebutkan. Di sini adalah skenario. Misalkan saya duduk di kantor sekolah saya, menggunakan jaringan sekolah saya, dan saya ingin memeriksa Facebook saya, tapi sekolah saya memblokir situs Facebook. Saya tidak dapat terhubung dengan teman saya, tapi saya sangat bertekad dan mengganggu. Jadi, saya pergi untuk membeli proxy server dan menginstalnya di garasi saya, dan bekerja siang malam sehingga berfungsi dengan baik. Sekarang, saya kembali ke kantor sekolah saya dan menggunakan jaringan pribadi sekolah saya. Kali ini, saya tidak pergi ke situs Facebook secara langsung, melainkan saya masuk ke server latihan saya di garasi saya dan meminta proxy server saya ke Facebook.
dan mereka proxy server saya melawan Facebook. Selama sekolah saya tidak memblokir proxy server saya tidak akan memiliki masalah ketika mengecek Facebook saya dengan proxy. Metode ini disebut melewati firewall atau memanjat tembok besar. Perlu diingat adalah jenis proxy server dengan banyak fungsi yang berbeda. Saya berharap video ini dapat membantu Anda untuk memahami dasar-dasarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.